Halo teman-teman, apa kabar? Nah, ini di belakang lagi proses pembersihan menggunakan ini ya, degreaser. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa lemak ataupun minyak supaya nanti catnya itu nempelnya lebih bagus ya. Nah, mobil ini kita mau cat warna army green standar angkatan darat ya. Jadi warna yang baru angkatan darat. Nah, ini warnanya dop nanti seperti apa nanti dopnya nanti kita nanti proses pengerjaannya kita rekam nanti. Nah, jadi tahapan-tahapan sebelum dilakukan pengecetan ya, sama dengan proses-proses seperti di video saya yang lain, yaitu proses pertama dilap dulu menggunakan degreaser M600, kemudian dibersihkan dengan teklot ya untuk menyerap debu-debu yang masih menempel, karena di sini kita tidak menggunakan static gun ya. Nah, kalau kita menggunakan static gun, kemungkinan debu-debu yang akan menempel itu minim. Nah, di sini nanti proses base coatnya 2 lapis, kemudian untuk clear dopnya juga 2 lapis. Oke, langsung kita mainkan. Nah, di sini kita menggunakan spray gun Meiji Finer Core ya, yang nozzle-nya berukuran 1,3 mm. Ini yang versi standar air cup ya untuk ininya. Nah, kita mau pakai sekarang di clear dop. Kemarin kita sudah main di varnish gloss. Hasilnya untuk standar pabrikan udah lumayan dapat. Sekarang kita mau main di varnish Dove menggunakan Meiji Finer Core. Oke, teman-teman, simak terus. Ya, baik, teman-teman. Di sini kita sudah mulai aplikasi base coat ya untuk mobil ini. Kebetulan di sini menggunakan spray gun seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu Meiji Finer Core dengan nozzle 1,3 untuk air cup-nya yang standar ya. Kebetulan untuk Meiji Finer Core ini ada 2 varian air cup, yaitu varian standar dan HPLP. Nah, di sini saya menggunakan yang standar untuk pengecetan base coat. Di sini bisa dilihat sendiri dari pola dan dari semburannya, ini lumayan bagus ya, halus. Cuman untuk base coat jenis yang saya gunakan ini, kita nggak bisa main cepet ya, karena ini karakternya itu catnya dia agak kering, walaupun di sini sudah menggunakan thinner slow. Kalau mainnya lebih cepat itu dia terlalu kering ya, dan daya tutupnya juga kurang maksimal ya. Nah, walaupun ini lapis pertama, jadi di sini tetap aja kita spraynya itu sampai basah ya. Nah, sebelum pengecetan ya tentunya sudah dilaksanakan proses degreasing segala macam ya, dilap menggunakan teklot. Untuk pengamplasan awal body menggunakan grid 600, diamplas full body semua diamplas ya, kita menggunakan dry sanding ya, menggunakan mesin sander biar pekerjaannya lebih cepat gitulah, membantu pekerjaan juga ya, meringankan pekerjaan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya, untuk tahapan-tahapan pengecetan sudah saya jelaskan, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu teknik pengaplikasian ya. Mulai dari sudut spray gun yaitu tetap dijaga 90 derajat. Jaraknya antara 10 sampai 15 cm ya. Ini mainnya kalau terlalu jauh dia terlalu kering ya. Jadi yang kena nanti cuma debunya doang. Jadi sedapat mungkin antara jarak itu untuk spray gun ini ya.
Oke teman-teman, ini penampakan warna army green lapisan pertama. Ini baru base coat ya. Ini juga masih ada yang berbayang-bayang bekas epoxy. Kita timpa sekali lagi nih. Ini menggunakan spray gun Meiji Finercore. Jadi ini base coatnya ini bawaannya udah Dove ya. Nah, tadi kita menggunakan ini Finercore. Jadi ini rasanya lemot banget ya, karena mungkin base coatnya itu Dove. Jadi Dove itu karena karakternya memang lumayan lambat ya. Nah, untuk lapisan kedua kita menggunakan ini High Fire KW dari The Beast GTI Pro ya. Kalau ini agak lumayan cepat karena di sini konsumsi catnya itu dia lebih besar dibanding si Finercore ini. Finercore ini dia konsumsi catnya itu per menitnya itu 170 ml per menit. Nah, sedangkan untuk yang ini KW GTI Pro ini antara 240 ya kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu, 240 ml per menit. Kalau main pakai Finercore kayaknya untuk yang gloss cocok, mantap ya. Tapi kalau untuk Dove ini lemot sekali. Kalau ini udah teruji ya, udah terbukti nih. Kalau yang GTI Pro KW ini kita udah sering pakai ini buat Dove. Ini enak. Oke, kita mau lanjut lapisan kedua. Kita pakai yang KW GTI Pro. Nah, oke teman-teman, untuk lapisan kedua ini saya menggunakan yang KW dari GTI Pro ya. Ini sudah beberapa video saya rilis menggunakan spray gun ini. Untuk pola semburannya ini cukup lebar ya, antara 30 cm. Kemudian untuk jarak itu ya kurang lebih sama dengan yang Finercore tadi. Kita main di jarak kurang lebih antara 10 sampai 15 cm ya. Nah, karena tipe semburannya lebar dan mirip-mirip tulip ya. Jadi untuk jarak dekat pun masih bisa kalau pengen gerakannya cepat ya. Untuk pressure angin yang saya gunakan ini 2 bar ya, 2 bar. Kemudian untuk campuran thinner ini kurang lebih 70%, 75% ya. Karena ini karakter catnya itu dia Dove, jadi kalau dikasih kental dia terlalu kering. Makanya kita kasih 75% ya. Kalau lebih dari itu dia juga daya tutupnya kurang bagus juga ya, jadi lambat daya tutupnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, perbandingan dari kedua spray gun itu sangat berbeda karakternya. Jadi di sini saya menggunakan 2 macam spray gun dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, kita cari yang mana yang paling pas untuk karakter cat seperti yang digunakan ini. Ini kita gunakan nanti sampai pada saat clear. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap clear Dove ya. Untuk clear Dove ini perbandingannya thinner 20%. Ini thinner slow ya yang digunakan. Untuk Pernis Dove ini jenisnya yang perbandingan 2:1. Jadi untuk merek yang digunakan ini saya baru pertama kali menggunakan ini ya. Mungkin kalau dari segi pengaplikasian memang tidak jauh berbeda dengan clear Dove yang saya gunakan sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita spraynya langsung basah ya, spray lapis pertama langsung basah supaya hasilnya halus ya. Karena clear Dove ini rawan terjadi kasar biasanya ya. Kasar dan juga belang. Belang itu dia biasanya juga disebut tiger stripe ya. Jadi seperti ada garis, bayangan gitu seperti bekas sambungan spray gun. Nah, di sini penting sekali untuk menerapkan teknik pengecatan yang benar, yaitu jaraknya antara
10-15, kemudian sudutnya itu dijaga tetap secara konstan 90 derajat ya. Kemudian untuk overlapnya di sini saya mainnya agak rapat, yaitu di kurang lebih 75% ya untuk overlapnya. Untuk tekanan angin di sini tetap sama, masih 2 bar. Jadi untuk tekanan angin Pernis Dop ini jangan terlalu besar ya, karena untuk mengurangi overspray supaya hasilnya nanti biar halus ya. Nah, jadi di sini kita spray sampai basah 100%. Walaupun ini nanti pada saat kering dia akan menjadi dop. Nah, tapi pada saat spray aplikasi itu tidak jauh berbeda dengan pengaplikasian clear gloss ya. Jadi sampai basah supaya teksturnya itu halus, lembut. Nah, untuk menghindari belang ya, intinya itu. Karena memang untuk clear dop ini usahakan sekali jadi, jangan sampai ada pengulangan ya. Jadi kalau misalnya ada pengulangan, dia nanti sambungannya itu belang. Jadi ada bekasnya ya. Nah, oke, kita lanjut pengerjaan kap mesin. Sebelumnya kita lap dulu menggunakan degreaser ya. Tujuannya untuk menghilangkan minyak ataupun lemak yang masih menempel. Kemudian kita lanjut dengan lap menggunakan teklot untuk mengangkat debu-debu halus yang mungkin tidak kasat mata. Nah, jadi di sini penting sekali ya tahapan-tahapan kita laksanakan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus ya, supaya hasilnya nanti bersih. Karena untuk clear dop ini kan tidak boleh dipoles ya, makanya sedapat mungkin dari awal persiapan sebelum pengecetan itu harus benar-benar maksimal. Nah, jadi tujuannya supaya hasilnya halus, bersih. Setelah kering itu tidak ada proses pemolesan ya. Nah, jadi untuk pengecetan kita tetap langsung spray basah ya, agar hasilnya itu nanti halus ya. Karena untuk tekstur dari cat ini juga memang dipengaruhi oleh lapisan pertama. Kalau lapisan pertamanya itu halus, untuk lapisan selanjutnya juga itu akan halus ya. Tapi kalau misalnya lapisan pertama udah kulit jeruknya kasar, maka untuk lapisan selanjutnya pun juga itu akan dipengaruhi oleh lapisan pertama, akan kasar juga ya. Nah, makanya di sini kita maksimalkan di tahap mulai dari base coat, kita sudah mainnya spray halus. Nah, ini sudah naik clear dop ya. Untuk sudut ini saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, selalu dijaga 90 derajat ya, jangan miring-miring. Supaya apa? Supaya perkenaannya fokus. Jadi untuk mengurangi overspray juga, dan juga untuk memaksimalkan cat itu banyak yang kena daripada yang terbuang gitu. Jadi kalau misalnya miring-miring nanti akan lebih banyak yang terbuang daripada cat yang menempel. Nah, itu tujuan dari sudut 90 derajat. Nah, untuk overlap di sini saya mainnya agak rapat, kurang lebih di 75% ya. Jadi untuk overlap itu sebaiknya di antara 50 sampai 75%. Nah, tujuannya agar permukaan itu tertutupi dengan rata. Nah, apalagi untuk jenis clear dop ini rawan sekali terjadi belang ya. Nah, untuk thinner di sini saya menggunakan thinner slow. Ini udah satu paket dari cat dan vernis. Nah, oke, teman-teman, ini sudah beres ya. Tinggal kap mesinnya aja itu yang masih belum dipasang. Kondisinya masih belum terlalu kering ya. Nah, jadi warna untuk kendaraan dinas angkatan darat itu sekarang seperti ini. Peleknya warna charcoal, kemudian fendernya juga charcoal, kemudian untuk handle pintu sama charcoal, bumper,
bumper yang seperti ini ya, warnanya agak keabu-abuan. Nah, jadi dopnya itu seperti ini. Ini untuk warna terbaru. Nah, jadi untuk tips perawatan ya untuk mobil yang warna Dove ini nggak boleh dipoles ya, nggak boleh dipoles. Jadi nanti kalau dipoles dia mengkilat. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya usahakan ini sekali jadi. Maksudnya kalau ada terjadi yang tidak diinginkan, seperti misalnya ada kotoran ataupun ada yang keriting ataupun ada yang meleleh, itu kalau mau diperbaiki mau nggak mau harus diblok ya, karena kalau cuman ditambal sulam nanti dia belang. Nah, jadi sebenarnya untuk aplikasi Clear Dove ini susah-susah gampang ya. Jadi di sini kita menggunakan cat yang memang khusus ya, yang udah disiapkan oleh dinas. Jadi kita tinggal mengaplikasikan ya. Oke teman-teman, jadi bahan yang saya gunakan itu bahan yang memang udah disiapkan oleh ini ya, dinas. Jadi untuk army greennya seperti ini, kodenya seperti ini. Nah, ini kode army green untuk body. Nah, ini tipsnya ya, kalau mau menggunakan warna army green yang baru ini, itu harus didasari dengan warna hitam ataupun warna yang lebih tua ya, lebih gelap. Nah, misalnya warna army green yang lama itu masih bisa langsung ditimpa ya, tanpa harus didasari hitam. Tapi kalau misalnya epoxy, sebaiknya ditimpa hitam dulu, supaya gradasi warnanya nanti bisa seragam ya. Karena warna cat ini agak kurang ya daya tutupnya ya. Kemudian untuk warna hitam ini bukan hitam ya, tapi warna agak abu-abu, jadi namanya charcoal ya, charcoal Dove. Nah, ini untuk handle pintu, untuk spion, kemudian fender untuk ini footstep, kemudian untuk kalau misalnya ada roll bar di belakang ya, untuk mobil jenis pick up itu pakai ini ya, untuk mobil jenis Jeep. Nah, kemudian untuk clearnya ini Clear Dove ini 2:1 ya. Nah, untuk thinnernya kita menggunakan thinner slow. Yang dianjurkan itu thinner slow ya, PU slow. Memang kalau untuk pengecetan Dove sebaiknya menggunakan thinner slow ataupun extra slow ya, supaya dia untuk mencegah belang dan juga biar nggak kasar ya, karena untuk warna Dove ini dia rawan kasar. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan kalau misalnya ada pekerjaan yang sejenis dengan seperti yang saya lakukan ini, udah punya gambaran ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.